Bulanmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Sejak menjelang subuh kita sudah memulai yaitu amalan puasa kita di dalam Ramadan yang alhamdulillah insya Allah sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib, dan sebentar lagi juga kita akan menyantap berbuka. Maka patut kita syukuri, di antaranya yaitu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salamnya mari kita selalu senantiasa haturkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah menjalankan syariat yang dibawa baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, saiman saimat rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi ciri-ciri orang yang beriman. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah, apa di antara ciri-ciri orang yang beriman? Yang pertama yaitu khauf ilallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman merasa takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut yaitu dia tidak akan melanggar, dia tidak akan berani apapun yang Allah larang, dan bahkan dia selalu senantiasa mentaati dan melakukan atas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, merasa tersentuh, merasa terpanggil, karena saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca, maka salah satunya adalah kita langsung bergegas dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, para pemirsa yang budiman saimat rahimakumullah, orang yang beriman cirinya yaitu khusyuk di dalam sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Orang yang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam sholat meskipun banyak gangguan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dalam keadaan apa? Yaitu khosyi'un, dalam keadaan khusyuk. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang yang beriman itu cirinya di dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk di sini adalah
tidak menoleh kanan, kiri, dan tidak ingat di saat kita melakukan ibadah sholat. Ingat apa di antaranya? Ingat pekerjaan, ingat keluarga, ingat istri, ingat suami, ingat anak. Di saat kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, fokuskan dalam diri kita bahwasanya kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, shaimin shaimat rahimakumullah. Ciri orang yang beriman yang ketiga, senang mendengar bacaan ayat Al-Qur'an. Orang yang beriman juga selalu senang mendengar lantunan ayat Al-Qur'an. Tak hanya itu saja, keimanan dalam hatinya juga mereka semakin bertambah ketika mendengar ayat Al-Quran. Di saat ayat Al-Quran dibacakan, maka hatinya akan bertambah, akan bergemetar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Dan apabila dibacakan ayatnya, bertambah iman mereka. Karena apa? Karena ayat Al-Quran. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala. Bergemetar kenapa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang ketiga adalah di saat ayat Al-Qur'an dibacakan kepada orang yang beriman, dia selalu yaitu menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang keempat orang yang beriman adalah senang berinfak. Apalagi yaitu di bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan bahwasanya wassalatu nurun wassadaqatu burhanun. Salat itu adalah cahaya dan sedekah adalah buktinya. Jadi di saat kita sudah melaksanakan salat yang sempurna, maka sedekah ini dengan sendirinya akan kita keluarkan tanpa diminta, tanpa ada paksaan. Karena buah dari salat salah satunya adalah bisa mengeluarkan sedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita diperintahkan yaitu senang berinfak. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Dan setiap apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian yunfikun, yaitu kalian infakkan. Mudah-mudahan infak ini pada Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang budiman, shaimin shaimat rahimakumullah. Ciri yang kelima orang yang beriman adalah tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari apa? Perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, sia-sia, yang tidak manfaat. Justru dia terlalu sibuk untuk melakukan ibadah yang akan menambah keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas lagi di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yan'ihi. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi setiap apa yang menurut kita tidak bermanfaat sudah kita tinggalkan saja. Bahkan dipertegas lagi di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah dengan baik. Kalau tidak bisa dan tidak mampu berkata dengan baik, falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah. Kemudian ciri orang yang beriman yang keenam yaitu meneladani baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar apa? Atas dasar setiap apa yang dilakukan oleh baginda kita atau perkataan yang diucapkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli." Akan aku tinggalkan dua perkara yang apabila kita berpegang dengan dua perkara itu tidak akan tersesat. Apa di antaranya dua perkara itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati rasuli, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Kemudian ciri orang yang beriman yang ketujuh, selalu senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman juga adalah orang yang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu buruk atau baiknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ciri orang yang beriman adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang terjadi pada diri kita. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Kemudian ciri selanjutnya yang kedelapan, orang beriman adalah sabar. Selalu senantiasa bersabar. Kesabaran juga menjadi salah satu ciri dari orang yang beriman. Seberat dan sesulit apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib bersabar menghadapinya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, penderitaan dan peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita bersabar, maka salah satu adalah kita sudah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kemudian para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri yang kesembilan orang yang beriman yaitu memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak ini penting. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus pertama kali untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana di dalam hadisnya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ini ke dunia pertama kali yaitu untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Maka patut kita contoh akhlak baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri tauladan yang baik pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi patut kita syukuri dan patut kita contoh setiap yang apa dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Ciri orang yang beriman yang terakhir yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana rasa syukurnya Luqman. Luqman ini merupakan seorang hamba yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga diabadikan di dalam surat Al-Qur'an, yaitu surat Luqman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Luqman ini pandai bersyukur. Di antaranya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya dan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maksudnya adalah di saat kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti kita belum sempurna imannya, tidak termasuk orang yang beriman. Di dalam firman yang lain dikatakan bahwasanya, "La in syakartum la azidannakum." Jika Allah berikan rezeki kepada kita, maka patutlah kita syukuri. Tujuannya Pak, la azidannakum, supaya ditambah rezeki kita. Wala in kafartum, jika kita kufur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sungguhnya adabku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa yang budiman, soiman soimat rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya adalah semua yang ada pada diri kita ini, termasuk salah satunya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, soiman soimat rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.